Lanjut lagi IPA mandirinya ke nomor 11. Ikan bertelur dan sapi melahirkan anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup berkembang biak. Ayam. Nomor 12. Tumbuhan putri malu akan mengatup jika disentuh. Hal ini menunjukkan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu peka terhadap rangsangan. Dodol. 13. Perhatikan gambar gerak tumbuhan berikut. Fototropisme dan geotropisme ditunjukkan oleh nomor 1 dan 2 ya. Nomor 13 ayam. Jadi kalau foto berarti dia menuju ke cahaya. Geo berarti dia menuju ke dalam atau ke bawah, menuju ke bumi. Peristiwa mekarnya kuncup bunga menunjukkan bahwa tumbuhan itu bergerak. Ayam. 15. Tumbuhan tidak dapat bergerak bebas seperti hewan dan manusia karena tumbuhan tidak memiliki alat gerak. Bebek. 16. Bahan utama fotosintesis pada tumbuhan hijau adalah yang bebek, H2O dan CO2, air dan karbon dioksida. 16 bebek ya. Kemudian 17, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu tumbuh dari biji menjadi kecambah, lalu dia keluar daun, dia tumbuh. Ayam. 18. Perhatikan gambar berikut. Uji Lugol pada sehelai daun yang ditutup dengan aluminium foil membuktikan bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya matahari. Dodol. 19. Pernyataan yang tidak benar tentang proses fotosintesis adalah bebek ya, mengubah energi kimia menjadi energi gerak. 20. Tumbuhan tingkat tinggi bernafas menggunakan lentisel dan stomata. Yang C, cacing. Stomata itu mulut daun ya. Kemudian nomor 21. Berikut ini yang bukan termasuk ciri makhluk hidup, yaitu yang C, mengeluarkan gas. Nggak ada ya, mengeluarkan gas. 22. Mobil tidak termasuk makhluk hidup karena mobil tidak apa? Tidak berkembang biak. Lanjut lagi 23. Perhatikan beberapa kegiatan makhluk hidup berikut. Bernapas, tumbuh, berpindah tempat, beradaptasi, berevolusi, berkembang biak. Kegiatan yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup ditunjukkan oleh nama bernapas benar, tumbuh betul, beradaptasi benar, berkembang biak betul. Tadi kan nomor 1, 2, 4 sama 6. 125 yang A salah, 236 salah, 246 sama 456 berarti jawabannya yang C ya. 23 cacing, 246.
Kemudian nomor 24. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan juga melakukan gerak. Tumbuhan bergerak karena yang A. rangsangan dari dalam dan dari luar tumbuhan. 25. Pernyataan yang menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri bergerak adalah itu yang D. Apabila disentuh, daun putri malu akan mengatuk. 26. Agar dapat membuat makanan sendiri, tumbuhan hijau memerlukan karbon dioksida dan air, bebek. 27. Proses fotosintesis menghasilkan karbohidrat atau zat gula. 28. Makanan harus dicerna agar sari-sarinya dapat diserap oleh organ tubuh. Pencernaan makanan berlangsung di mulut, lambung, dan usus ya. Yang A itu ginjal. Ginjal tuh untuk ekskresi ya. Lalu kerongkongan tuh tidak ada pencernaan. Jadi yang cacing 28. 29. Proses fotosintesis pada tumbuhan tidak memerlukan oksigen, bebek, karena hasil dari proses fotosintesis adalah oksigen. 30. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan juga memerlukan makanan berupa zat anorganik. Lanjut lagi 31. Manusia termasuk heterotrof karena tidak dapat membuat makanannya sendiri. Makanan manusia berasal dari tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang dodol. Kemudian 32. Harimau dan singa memperoleh makanan dengan cara berburu ya. Masa bertani. Lanjut terus 33. Alat indera yang berfungsi sebagai alat peraba adalah kulit. 34. Jika ada tumbuhan yang tumbuh ke arah matahari, berarti tumbuhan tersebut bereaksi terhadap rangsangan cahaya, dodol. 35. Laron akan terbang dan mengerumuni cahaya. Hal ini menunjukkan ciri makhluk hidup, yaitu peka terhadap rangsangan. 36. Bunga matahari menghadap ke arah yang berubah-ubah. Perubahan ini dipengaruhi oleh cahaya matahari. Namanya aja bunga matahari, berarti dia ngikutin kemana cahaya matahari. 37. Manusia dan hewan dapat menanggapi rangsang karena mempunyai alat indera, ayam. 38. Mata akan terpejam apabila ada debu yang masuk. Hal ini menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri iritabilitas, peka terhadap rangsangan, bebek. 39. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Tanaman labu membelitkan bagian batangnya pada pagar bambu. 2. Anak rayap menjilati dubur induknya untuk mendapatkan flagellata. 3. Saat udara kering, petai Cina memecahkan polong bijinya yang sudah tua. Dan yang keempat, ikan air tawar minum air sedikit tetapi menghasilkan urin yang encer. Pernyataan yang menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri peka terhadap rangsangan ditunjukkan oleh nomor
Yang B ya, 1/3. Nomor 4 itu dia adaptasi, lalu yang nomor 2 itu memerlukan makan. Nomor 39 bebek. 40. Saat bernapas terjadi pertukaran gas di dalam tubuh. Pertukaran gas tersebut terjadi pada organ, paru-paru, cacing. Lanjut ke 41. Proses pernapasan adalah proses menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Bebek. 42. Di dalam sel-sel tubuh makhluk hidup berlangsung proses oksidasi biologi yang menghasilkan tenaga. Bebek. 43. Proses perubahan ukuran tubuh pada makhluk hidup sehingga bertambah besar disebut pertumbuhan. Kalau perkembangan itu menuju ke dewasa ya. 44. Pernyataan berikut yang menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri ekskresi adalah, yaitu yang C, tumbuhan talas mengeluarkan uap air berupa tetesan air di tepi daun saat pagi. 45. Cara berkembang biak pada makhluk hidup ada yang secara kawin dan tak kawin. Perkembangbiakan secara tak kawin dapat dilakukan dengan cara, kalau bertelur itu berarti dia kawin. Berarti 45 yang ayam membentuk spora dan membelah diri. 46. Kucing dapat bertambah banyak jumlahnya karena mampu berkembang biak ayam. 47. Hewan yang berkembang biak dengan melahirkan adalah tikus, cacing. Sebentar sebelum kita lanjuti. Tadi yang nomor 43 kan ada pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalau pertumbuhan itu bertambah tinggi, besar, terus panjang, dan seterusnya ya, atau dan sebagainya. Kalau bertambah tinggi, besar, dan panjang artinya bisa diukur atau bisa dinyatakan dengan kuantitas atau angka ya. Nah, kalau perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Perkembangan tidak bisa dinyatakan dengan angka, tidak bisa diukur dengan angka, hanya bisa dinyatakan dengan kualitas. Jadi kalau nanti ada ulangan atau ada PR yang disuruh membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan, inilah jawabannya ya. Itu yang nomor 43 penjelasannya. Gak apa-apa ya agak telat. Lalu yang nomor 47 melahirkan dan bertelur. Ciri-ciri umum hewan yang melahirkan itu biasanya dia punya daun telinga, punya kelenjar air susu atau mamari. Makanya kita sebut dia sebagai mama dia karena dia mempunyai kelenjar air susu. Lalu apa lagi ya? Kalau intinya itu hewan melahirkan yaitu ini. Kalau adik-adik punya lagi boleh ditambahkan ya.
Nah, kalau dia bertelur ya kebalikannya dari melahirkan, dia tidak mempunyai kelenjar air susu. Oh ya, ini janin berkembang di dalam rahim. Kalau bertelur dia tidak punya kelenjar air susu, janin juga tidak berkembang di dalam rahim, juga tidak punya daun telinga. Lanjut lagi nomor 48. Pohon bambu berkembang biak dengan tunas ayam. Tunasnya yang biasa kita makan atau nama lainnya rebung ya. 49. Pohon yang dapat berkembang biak dengan setek daun adalah cocor bebek. Jadi kalau adik-adik punya tanaman cocor bebek, itu daunnya dipotes lalu tak ditanam aja, itu bisa menumbuhkan tunas baru. Singkong, kentang, kelapa nggak bisa ya. Singkong itu melalui setek, kentang itu melalui umbinya, kentangnya dipotong-potong kemudian ditanam, nanti dia bisa tumbuh lagi baru. Kalau kelapa melalui kelapanya itu, nanti dia tumbuh tunas sendiri. Nomor 50. Perhatikan data-data berikut. Burung terbang, ayam bertelur, tumbuhan berfotosintesis, harimau beranak. Ciri berkembang biak pada makhluk hidup ditunjukkan oleh nomor. Burung terbang itu artinya dia bergerak. Ayam bertelur dia berkembang biak. Tumbuhan berfotosintesis artinya dia memerlukan makan. Harimau beranak juga berkembang biak. Jadi jawabannya yang nomor 2 dan 3. Kok 2 dan 3? 2 dan 4. Ayam bertelur, harimau beranak. Dodol. Ya.